Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Wahyu pasal 22, ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, setiap hari yang penuh dengan tekanan, penuh kesibukan, penuh pergumulan, bahkan air mata, tidak jarang kita merasa letih secara jasmani. Namun, terlebih lagi kita merasa kering secara rohani, seperti ladang yang tidak tersentuh hujan dalam waktu yang lama. Dalam keadaan seperti itu, kita mulai merasa kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan makna dalam setiap hal yang kita kerjakan. Namun puji Tuhan, melalui bagian firman yang kita renungkan hari ini, dari Wahyu pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita diajak untuk menoleh kembali gambaran ilahi yang sangat indah dan penuh pengharapan. Sebuah penglihatan terakhir yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kepada Yohanes di Pulau Patmos, tentang sungai kehidupan yang jernih, bagaikan kristal yang mengalir langsung dari tahta Allah dan anak domba. Dan sekelilingnya tumbuh pohon-pohon kehidupan yang berbuah sepanjang tahun, dan daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Untuk memahami ayat ini kita bisa dibantu dalam dua hal. Yang pertama, sumber kehidupan yang sungguhnya. Ketika Yohanes menuliskan bahwa sungai kehidupan itu keluar dari tahta Allah dan anak domba, itu bukan hanya sebuah detail penglihatan surgawi semata, melainkan sebuah kebenaran mendalam bahwa segala sumber kehidupan, pengharapanmu, kekuatanmu, dan pemulihanmu secara sejati berasal dan hanya berasal dari Allah itu sendiri. Bukan dari dunia ini, bukan dari kekayaan yang kau kumpulkan, bukan dari kekuasaan, bukan dari teknologi, dan bukan dari manusia. Di tengah dunia yang saat ini, dunia begitu banyak menawarkan berbagai macam solusi palsu untuk kekeringan batin. Tuhan justru hadir memperlihatkan bahwa hanya Dialah yang mampu untuk menjadi pusat dari aliran kehidupan itu. Dan hanya ketika kita dekat saja dengan tahtanya, dekat dengan firman-Nya, dengan doa, dengan persekutuan yang kita hidupi sampai saat ini, kita akan mengalami air kehidupan yang bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memulihkan jiwa kita yang telah lama kehausan. Yang kedua, pohon kehidupan dan kesembuhan yang tidak akan pernah berhenti. Tidak berhenti sampai di sana, Yohanes mencoba untuk menawarkan dan sekaligus menyaksikan bahwa di sepanjang sungai kehidupan itu tumbuh pohon kehidupan. Bukan satu, tapi banyak, yang menghasilkan 12 kali dalam setahun. Yang berarti pohon itu tidak pernah berhenti menghasilkan buah, tidak mengenal musim kering, tidak mengenal kekurangan, karena ia hidup oleh aliran dari Allah itu sendiri. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa daun-daunnya bukan hanya sebagai penghias, tetapi juga menjadi alat kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Sebuah simbol dari damai sejahtera dan pemulihan ilahi yang Tuhan sediakan, bukan hanya untuk pribadi lepas pribadi, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan, termasuk mereka yang menderita, kelaparan, terpinggirkan, yang tersakiti oleh luka-luka dunia ini. Untuk itu saudara-saudariku semua yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita selama ini hidup cukup dekat dengan sungai kehidupan itu? Apakah kita sudah dipenuhi oleh kesegaran dari Allah itu sendiri? Atau jangan-jangan justru kita hidup darinya dan mencoba mencari air dari sumur yang kering? Ketahuilah saudara-saudaraku semua bahwa Tuhan tidak pernah menutup akses kepada air kehidupan itu.
Justru Dia mengundang kita semua untuk datang dan minum dari air kehidupan dengan cuma-cuma. Namun untuk mengalami dan menerima air kehidupan itu yang mengalir dalam hidup kita, kita pertama-tama harus rendah hati datang kepadanya, membiarkan diri kita disegarkan oleh firman-Nya setiap hari, dan membuka hati agar Roh Kudus bekerja dengan bebas dalam hidup kita. Dan jika hidup kita dekat dengannya, maka hidup kita pun akan menjadi seperti pohon kehidupan itu, berbuah terus, menjadi berkat, bahkan membawa kesembuhan bagi banyak orang. Dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang mampu membawa damai, mampu menyembuhkan, bukan hanya mampu menambah luka. Dan yang terpanggil adalah kita semua orang-orang Kristen, karena kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana pemulihan itu. Untuk itu saudara-saudaraku semua, kita tidak perlu menunggu sampai kita tiba di surga untuk mengalami sungai air kehidupan itu. Karena sumbernya yaitu Allah sendiri sudah hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya. Maka marilah kita dengan kerendahan hati datang, meninggalkan jalan yang kering dan tandus itu, dan bersedia untuk berbalik menuju aliran air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah kasih karunia itu. Karena hanya di sanalah kita menemukan apa arti kehidupan yang sejati. Bukan hidup yang sempurna tanpa masalah, tapi hidup yang terus disegarkan, diteguhkan, dan disembuhkan oleh kasih dan kuasa Allah. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.